Terkadang kita merasa kehidupan ini bukan panggungnya kita, tapi kehidupan ini adalah panggung dari tantangan masalah yang melukai hati kita, melukai kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa yang menulis kehidupan kita bukanlah orang lain ataupun bukanlah keadaan, tapi Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi ini Tuhan mau kita selalu kuat. Tuhan mau kita selalu bersemangat dalam hidup ini. Saya percaya adalah kehendak Tuhan. Pagi ini kita berjumpa dan Tuhan melawat kita lewat firman-Nya. Pagi ini lebih-lebih buat setiap kita yang merasa dilukai oleh perbuatan orang, dilukai oleh perkataan jahat orang, atau dilukai oleh masalah, dilukai oleh tantangan. Kehidupan ini mungkin telah melukaimu, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, Tuhan bisa menulis kemenangan di balik setiap luka yang kau hadapi. Saya rindu kita ingat lagi apa yang Yusuf katakan di Mesir. Di dalam Kejadian 50 ayat 20, di sana ditulis apa yang diucapkan Yusuf. Kita akan baca di bagian kalimat yang pertama. Dikatakan seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dunia mungkin coba mereka yang jahat, tapi Tuhan akan merekanya untuk kebaikan. Terkadang kita berpikir bahwa kehidupan ini adalah panggung yang dikuasai orang lain untuk menyakiti kita lewat perkataannya, lewat perbuatannya. Terkadang kita merasa kehidupan ini bukan panggungnya kita, tapi kehidupan ini adalah panggung dari tantangan masalah yang melukai hati kita, melukai kita. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan bahwa yang menulis kehidupan kita bukanlah orang lain ataupun bukanlah keadaan, tapi Tuhanlah yang menulis kehidupan kita. Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah kita. Saya teringat kisah di mana bangsa Israel di zaman Ester, bahwa Haman, orang kepercayaan raja, orang yang berkuasa saat itu, telah menulis karena dia sakit hati terhadap Mordekai, yang ketika dia keluar, Mordekai tidak memberi hormat menurut dia. Jadi dia kesal sama Mordekai dan dia mau membunuh Mordekai, tapi dia mau bunuh semua bangsanya. Bangsa di mana Mordekai berasal, yaitu bangsa Yahudi. Jadi orang Yahudi menghadapi ancaman karena Haman sudah menulis tentang akhir kehidupan orang Yahudi pada tanggal 13 bulan Adar. Semua bupati, semua wilayah dalam kerajaan Ahasiweros di bawah kepemimpinannya Haman, karena Haman orang kepercayaan raja, cincin materai raja ada pada Haman, telah diperintahkan, telah ditulis bahwa pada tanggal 13 bulan Adar kita akan tangkap orang Yahudi, kita akan bunuh, dan Mordekai akan digantung. Tapi kita tahu kisahnya di dalam Ester 9 ayat 1, pada waktu orang Yahudi hendak dibunuh, dibinasakan, terjadilah yang sebaliknya. Karena Ester diperintah oleh Mordekai untuk berdoa, dan kemudian Ester bisa menghadap raja. Singkat cerita, Tuhan bisa buat skenario, kita bisa ingat di dalam kitab Ester kisahnya, di mana Mordekai ternyata dulunya pernah menolong kerajaan dan belum dapat hadiah. Sehingga malam itu raja mendengar hal itu dan ingin memberi hadiah, padahal besoknya Mordekai digantung. Tapi Tuhan mengubah semuanya itu menjadi promosi buat Mordekai. Besoknya harusnya digantung, jadi promosi. Dan justru Haman diketahui kejahatannya, rencana berbuat jahat, membunuh semua orang Yahudi, diketahui Raja Ahasiweros. Dan terjadilah yang sebaliknya, justru Haman yang menghadapi sesuatu yang buruk, dan Mordekai, Ester, dan juga kaum Yahudi justru mengalami sukacita dari Tuhan. Yang menulis kehidupan kita bukanlah tantangan, bukanlah masalah, bukanlah
orang lain, tapi Tuhan yang menulis kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang melihat bahwa ada tulisan yang bisa menyakiti kita, ada ancaman dari tantangan masalah yang bisa menyakiti kita. Tapi Tuhan bisa mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yesaya 54 ayat 17 katakan, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap tuduhan yang dilontarkan kepadamu dalam pengadilan akan dibuktikan salah. Inilah warisan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi pagi ini jika engkau merasa dilukai oleh tantangan, dilukai oleh keadaan, dilukai oleh masalah, datang pada Tuhan. Karena Tuhan yang menulis hidupmu. Percayalah, miliki iman. Ketika engkau datang pada Tuhan, Tuhan akan mereka-rekakannya menjadi kebaikan buat hidupmu. Lalu saya menulis di catatan saya, musuh bisa membuat rencana yang jahat, keadaan, masalah, mungkin merencanakan yang jahat atas hidup kita. Tetapi Tuhan selalu memiliki naskah akhir. Kita ingat ketika Naomi meninggalkan Bethlehem, kemudian dia pergi ke Moab, dan di Moab dia bawa suami dan 2 anak laki-lakinya, dan kemudian di sana di Moab anak laki-lakinya menikah, yang satu dengan Ruth, orang dari Moab, juga Orpah, yang satu lagi dengan orang dari Moab juga. Dan kita tahu kemudian Naomi kehilangan suaminya dan 2 anak laki-lakinya mati. Dan pada posisi Ruth saat itu kehilangan suaminya. Tapi Ruth kemudian memilih ikut Naomi ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Walaupun dalam keadaan yang Naomi tidak punya apa-apa, kembali ke Bethlehem. Dalam keadaan yang miskin. Ruth, kita ingat bahwa kehilangan suaminya. Dan dia meninggalkan tanah kelahirannya. Memilih untuk mengikuti Naomi dan menyembah Allahnya Naomi, yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu kemudian Ruth berjumpa dengan Boas. Dan ketika dia berjumpa dengan Boas, Boas menjadi penebusnya. Dan itu bukanlah sebuah kebetulan, karena itu adalah bagian dari naskah yang Tuhan tulis dalam kisahnya Ruth yang berani meninggalkan bangsanya dan memilih pergi mengikuti Naomi dan menyembah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian kita tahu dari Ruth lahirlah bersama Boas, lahirlah seorang anak yang menjadi silsilah juga keturunan juru selamat, yaitu Yesus. Lihat bahwa mungkin dunia menyusun sesuatu yang rasanya tidak adil buat kita. Tapi waktu kita memilih datang pada Tuhan, waktu kita memilih untuk percaya pada Tuhan, Tuhan punya rencana buat kita. Dan rencananya bukan rencana kegagalan, tapi rencana yang mendatangkan kebaikan. Yeremia 29 ayat 11 katakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Ruth rasanya ketika memilih ikut Naomi keadaan yang miskin, kemudian pulang ke Bethlehem tidak bawa apa-apa, rasanya Ruth meninggalkan bangsanya dalam keadaan yang tidak beruntung. Tapi waktu dia memilih menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhannya Naomi, dan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus hari ini punya rencana yang terbaik buat orang-orang yang berani datang pada Tuhan. Pagi ini mungkin dunia melukaimu, mungkin keadaan melukaimu, tapi jadilah kuat. Tetaplah percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Tetaplah percaya bahwa akhir cerita naskahmu yang tulis Tuhan. Dan akhir cerita naskah yang Tuhan tulis selalu happy ending. Saya selalu ingatkan bukan bad ending. Karena peraih Nobel, Oscar, atau piala Oscar film, maksud saya bukan Nobel, piala Oscar perfilman, sutradara yang mendapatkan piala Oscar, mereka yang menulis memang ada tragedi di pertengahan cerita, tapi di ujungnya ada happy ending. Dan saya percaya sutradara terbaik di dunia ini adalah Yesus Kristus, yang bisa buat banyak plot twist, kejutan-kejutan, kemenangan, kejutan-kejutan yang di ujungnya happy ending. Saya nggak tahu masalahmu apa,
Tapi pagi ini Tuhan sedang menguatkanmu. Di ujung ceritamu ketika engkau datang pada Tuhan, ada happy ending. Di ujung ceritamu ketika engkau datang pada Tuhan, ada hal yang indah, hal yang luar biasa. Lewat kebenaran ini Tuhan mengajak setiap kita tidak larut dalam luka, tidak larut dalam kesedihan, tapi lewat kisah, lewat firman Tuhan yang dibagikan pagi ini, Tuhan mengajakmu untuk membangkitkan semangatmu, percayamu, bahkan keberanianmu untuk datang doa pada Tuhan. Dan kau tidak akan pernah dikecewakan. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini, sungguh meneguhkan, menguatkan, menyemangati kami. Kami percaya bahwa Tuhan pagi ini melawat kami, Tuhan pagi ini menjamah kami lewat firman-Mu. Pagi ini Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu, biarlah Tuhan bekerja di balik setiap tantangan masalah yang mereka hadapi. Dan kami percaya Tuhan Yesus melawat anak-anak-Mu. Pagi ini ada semangat yang baru, pagi ini ada berkat yang baru, ada kekuatan yang baru untuk melangkah. Dan pagi ini setiap kami tidak sabar untuk melihat mujizat yang Tuhan akan kerjakan, berkat yang akan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, yang sakit pasti sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Apapun aktivitas umat-Mu, hamba menyerahkan. Sepanjang hari ini penuh keberhasilan, keberuntungan, dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Saya tidak perlu takut karena saya punya Tuhan yang hidup, yang bisa menulis happy ending buat setiap kisah yang harus saya lewati. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada temanmu, sahabatmu, keluargamu, taruh di status WhatsAppmu. Dari sekian banyak yang melihat, pasti ada satu atau dua yang klik dan kemudian menyaksikan Morning with the Word. Tuhan bisa pakai apa yang kamu share di WhatsAppmu untuk berkati orang lain. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!